secara langsung debat terbuka Pilkada Aceh Selatan 2018 bersama moderator Fandi Hasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dan selamat datang hadirin sekalian. Komisi Independen Pemilihan Aceh Selatan dan iNews TV bekerja sama menggelar debat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh periode 2018-2023. Saya Fandi Hasib akan menjadi moderator dalam debat siang hari ini. Hadirin dan pemirsa, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh untuk 5 tahun ke depan diikuti oleh sebanyak 7 pasangan calon. Dan langsung saja untuk mengenal lebih dekat siapa saja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, kami hadirkan profil singkat mereka. Berada di pesisir pantai barat Sumatera, Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas wilayah 4.185,56 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 233.000 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan. Aceh Selatan merupakan kabupaten penghasil pala terbesar di Provinsi Aceh. Dalam gelaran Pilkada serentak tahun 2018, sebanyak 7 pasangan calon kepala daerah Aceh Selatan periode 2018-2023 akan berebut suara pada Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang. Berada di nomor urut 1 adalah pasangan Tengku Husin Yusuf dan Mustafril. Pasangan ini maju melalui jalur perseorangan. Nomor urut 2 ditempati oleh Azwir dan Tengku Amran. Keduanya maju diusung koalisi partai politik, yakni Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, dan Partai Nasional Aceh. Nomor urut 3 ditempati oleh pasangan Zulkarnaini dan M. Yasa. Pasangan ini maju melalui jalur perseorangan. Sementara nomor urut 4 ditempati oleh pasangan Darman dan Baital Makmur yang maju melalui jalur perseorangan. Nomor urut 5 ditempati oleh pasangan Teguh Sama Indra dan Harmaini. Keduanya maju diusung oleh koalisi partai politik, yakni Partai Nasdem, Demokrat, Golkar, Gerindra, P3, dan Partai Amanat Nasional. Nomor urut 6 ditempati oleh pasangan Mirwam dan Zirhan. Keduanya maju diusung oleh 3 koalisi partai politik, yakni Partai Aceh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Sedangkan nomor urut 7 ditempati oleh pasangan Karman dan Afdal Yasin. Pasangan ini maju melalui jalur perseorangan. Ya, itu tadi profil singkat ketujuh pasangan calon yang juga sudah ada di hadapan kita semua. Sekali lagi boleh semangat untuk ketujuh pasangan calon kita. Ya, hadirin dan juga pemirsa, debat ini akan dibagi dalam 4 babak atau 4 segmen. Di mana babak yang pertama adalah penyampaian visi dan misi dari ketujuh pasangan calon. Kemudian babak yang kedua adalah pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis. Kemudian dilanjutkan dengan babak yang ketiga adalah tanya jawab antar pasangan calon. Dan yang terakhir adalah babak penutup atau closing statement sesuai dengan pertanyaan yang akan diberikan kepada ketujuh pasangan calon. Selanjutnya yang tidak kalah penting, kami akan hadirkan tim panelis yang akan memberikan pertanyaan kepada para pasangan calon. Langsung saja saya mohon untuk berdiri yang saya sebutkan namanya. Yang pertama adalah Bapak Afridal Darmi SHLLM yang merupakan Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Selamat siang. Kemudian panelis yang kedua adalah Bapak Saiful Mahdi, SSI, Master of Science, Doctor of Philosophy. Beliau adalah akademisi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Selamat siang. Kemudian panelis kita yang ketiga adalah Bapak Saifuddin Bantasyam, SHMH, yang merupakan akademisi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Selamat siang. Dan langsung saja hadirin dan juga pemirsa, kita akan masuk ke dalam
babak yang pertama yaitu penyampaian visi dan misi para pasangan calon. Urutan penyampaian visi dan misi para pasangan calon sesuai dengan nomor undian yang tentunya sudah kita lakukan pada siang hari kemarin. Dan penyampaian visi dan misi para pasangan calon sesuai dengan tema kita yaitu reformasi birokrasi dan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk Aceh Selatan berkemajuan. Yang paling penting yang harus diketahui oleh para pasangan calon, penyampaian visi dan misi mendapatkan waktu selama 90 detik. Dan langsung saja nomor urut yang pertama adalah nomor urut 5. Nomor urut 5 sudah siap? 90 detik dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun visi misi pasangan putih merupakan lanjutan dari periode yang lalu. Visi pasangan putih adalah terwujudnya Aceh Selatan terdepan, mandiri dan islami berbasis pertanian, kelautan, perikanan dan pariwisata. Misi 1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat. 2. Memantapkan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan. Ketiga, memantapkan pertumbuhan ekonomi. 4. Memantapkan pelaksanaan syariat Islam yang kafah. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh. 6. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 7. Revitalisasi dan fungsionalisasi sarana dan prasarana umum. 8. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, perlindungan hak adat atas tanah. 10. Meningkatkan penataan dan kapasitas kota Tapak Tuan sebagai ibu kota kabupaten yang bersih, aman, tenteram, unik, asri, historis atau batuah. Kemudian 7 program unggulan. 1. Makmu Metani. 2. Jaya Mepala. 3. Hayu Melaut. 4. Mengubat Sihat. 5. Anak Berjeroh. 6. Alim Sumebut. 7. Indah Tamasa. Waktu habis, terima kasih Demikian. pasangan nomor urut 5. Selanjutnya kita akan dengarkan visi dan misi dari pasangan nomor urut 2 dengan waktu yang sama 90 detik dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Amran, pasangan nomor 2, menyampaikan mempertajam visi misi yang telah kami ajukan di Dewan yang kemarin. Pertama, mewujudkan nilai-nilai syariat Islam dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. 2. Membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional. 3. Memastikan kemudahan akses pelayanan kesehatan dan kualitas serta santunan sosial yang terintegrasi. 4. Menguasai perencanaan daerah yang lebih efektif dan efisien. 5. Penyederhanaan sistem pelayanan birokrasi pemerintahan. 6. Menyediakan infrastruktur dasar yang menunjang secara merata di semua sektor. 7. Meningkatkan ekonomi kerakyatan, perluasan lapangan kerja dari sektor produksi dan jasa. 8. Penguasa basis produksi masyarakat yang sektor pertanian dan perkebunan. 9. Penguasaan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Waktu habis, terima kasih pasangan nomor urut 2. Kami sampaikan kepada para pasangan calon untuk memanfaatkan waktu yang ada, karena sekali lagi kami hanya memberikan waktu selama 90 detik di sesi penyampaian visi dan misi. Selanjutnya kita dengarkan visi dan misi dari pasangan nomor urut 3, waktunya 90 detik, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi nomor urut 3. Mewujudkan Kabupaten Aceh Selatan yang bersyariat, memiliki keunggulan daya saing, mandiri dan sejahtera. Untuk maksud tersebut, perlu menjalankan misi-misi. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa.
berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dengan cara meningkatkan kecerdasan, kesehatan, produktivitas, dan kompetensi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Meningkatkan kualitas penegakan pemerintahan yang katalistik, didukung oleh aparatur yang kompeten, profesional, dan dinamis. 4. Menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah, daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel. 5. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efektif, dan efisien. 7. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada... Waktu habis, terima kasih pasangan nomor urut 3. Selanjutnya, kita akan dengarkan penyampaian visi dan misi dari pasangan nomor urut 1 dengan waktu 90 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para hadirin hadirat yang saya hormati. 1. Mengenai visi, membangun ekonomi masyarakat berbasis agroindustri, pertanian dan perikanan, serta ekowisata menuju Aceh Selatan yang mantap sejahtera. Misi 1. Meningkatkan kualitas SDM manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. 2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan, serta pertambangan secara lestari. 3. Meningkatkan jaringan dan volume perdagangan komoditi unggulan daerah berbasis agroindustri. 4. Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perikanan, dan pariwisata. 5. Pembangunan kawasan wisata dan ekowisata berbasis budaya lokal dan wisata religi. 6. Memaksimalkan perkembangan lembaga ekonomi masyarakat secara inklusif. 7. Penguatan kelembagaan pemerintah yang efisien, fungsional, dan berdaya guna. Pilar pembangunan 1. Kota jasa dan pusat pengembangan ekowisata. 2. Kabupaten agropolitan, minipolitan berbasis agroindustri. Waktu habis, terima kasih pasangan nomor urut 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin dan pemirsa, kita akan dengarkan penyampaian visi dan misi dari pasangan nomor urut 6. Waktunya 90 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir untuk membangun menuju Aceh Selatan sejahtera dari pasangan urut nomor 6. Dalil dari visi dan misi, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum jika 6 itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam Al-Quran, surat 8, Al-Anfal ayat 53. Visi, mewujudkan masyarakat Aceh Selatan yang islami, berilmu, beramal, maju, mandiri, dan sejahtera. Misi, merealisasikan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai syariat Islam secara kafah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dalam membangun Kabupaten Aceh Selatan ke depan. Lanjut. Yang jelas, visi dan misi kami ini fokus kepada peningkatan ekonomi dan reformasi birokrasi. Dalam hal ini kami akan fokus dalam hal bidang sektor pertanian dengan menciptakan sektor real, khususnya dari mulai produksi hingga jaminan harga, sesuai dengan letak geografis Aceh Selatan yang jauh dari ibu kota yang besar, sehingga hari ini dibutuhkan strategi yang jitu untuk membangun Aceh Selatan ini dalam hal industri. Dalam hal reformasi birokrasi, kami akan menata birokrasi dengan baik, terbuka, efisien, dan akuntabel. Waktu habis, terima kasih pasangan nomor urut 6, dan selanjutnya kita dengarkan penyampaian visi dan misi dari pasangan nomor urut 4. Waktunya 90 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan Damba
visi Aceh Selatan menuju masyarakat mandiri Islami sehat cerdas berbasis kemandirian pangan, kebun nilai tambah menuju sejahtera yang berkeadilan. Adapun langkah-langkah tersebut kita sosialisasikan melalui visi antara lain: 1. Menjalankan syariat Islam secara kafah. 2. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia secara intelektual dan berjiwa muslim secara regional, nasional, dan internasional. 4. Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. 5. Pengembangan infrastruktur, sarana, dan prasarana, terutama di wilayah pengembangan ekonomi kerakyatan. 6. Melanjutkan program pemerintah sebelumnya yang dianggap sesuai kebutuhan masyarakat. 7. Pengembangan kemitraan usaha regional, nasional, dan internasional. 8. Kita juga melakukan santunan kematian dan bagi ibu-ibu melahirkan. Demikian visi misi dari pasangan Damba. Terima kasih. Waktu masih ada, cukup? Baik, terima kasih pasangan nomor urut 4. Selanjutnya kita langsung ke pasangan nomor urut 7. Waktunya 90 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasangan OK nomor 7, visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang religius, maju, mandiri, sejahtera, serta terciptanya keunggulan daerah. Misi tertujuh kebijakan strategi dalam mengelola masyarakat Kabupaten Aceh Selatan yang kaya dari sumber daya alamnya, didiami oleh penduduk yang hidup makmur dan damai. Ketujuh tersebut: pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya lokal. 2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui penguatan lembaga ekonomi kerakyatan serta keserasian industri dan pertanian. 3. Mengembangkan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan secara selaras, lestari, dan optimal. 4. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keunggulan daerah yang berbasis kearifan lokal. 5. Mengembangkan reformasi birokrasi dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan mengayomi masyarakat. 6. Menguatkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. 7. Meningkatkan pendapatan asli daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Terima kasih pasangan nomor urut 7. Boleh kita beri semangat untuk ke-7 pasangan calon kita sekali lagi. Ya, hadirin dan juga pemirsa, 7 pasangan calon sudah menyampaikan visi dan misi mereka. Masih ada 3 babak lagi yang akan kita ikuti. Kami akan kembali dengan babak selanjutnya, yaitu pertanyaan dari tim panelis untuk penanyaban dari visi misi setiap pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh 2018-2023.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam debat terbuka calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, periode 2018-2023. Para pendukung masih semangat? Masih semangat. Oke, kita masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak penajaman visi dan misi dari pasangan calon, di mana pertanyaan akan disampaikan oleh tim panelis dan sebelumnya telah dilakukan pengundian secara acak, dan untuk yang pertama adalah pasangan calon nomor urut 7. Waktu kepada panelis untuk memberikan pertanyaan diberikan selama 30 detik dimulai dari sekarang. Salah satu submisi Anda adalah meningkatkan lapangan kerja. Tetapi tidak ada elaborasi lebih lanjut mengenai bagaimana Anda melakukan peningkatan lapangan kerja itu. Pertanyaan saya, apa langkah atau strategi yang akan Anda terapkan jika Anda terpilih sebagai pimpinan di Aceh Selatan? Baik, pasangan nomor urut 7 diberikan waktu selama 90 detik untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. 90 detik dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, kita akan melatih putra-putra terbaik Aceh Selatan melalui BLK, yaitu latihan kerja. Yang kedua, kami akan memperdayakan dan melatih masyarakat-masyarakat desa untuk peningkatan ekonomi lokal. Yang ketiga, kami juga akan berusaha membangun beberapa buah pabrik di Kabupaten Aceh Selatan. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu akan ditambahkan? Baik, terima kasih untuk pasangan nomor urut 7. Selanjutnya, kita dengarkan pertanyaan dari tim panelis. Untuk pertanyaan kepada pasangan nomor urut 2. Tim panelis, 30 detik dimulai dari sekarang. Misi Anda yang ke-10 adalah membangun sentra-sentra produksi dan industri kreatif di Aceh Selatan yang kompetitif. Tetapi Anda tidak menjelaskan caranya. Pertanyaan saya, jika Anda terpilih sebagai pimpinan dalam pilkada mendatang, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan misi tersebut? Baik, pasangan nomor urut 2 diberikan waktu selama 90 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami merencanakan yang akan datang di Aceh Selatan akan mencoba beberapa terobosan dalam rangka untuk kelapangan kerja dan untuk pendapatan masyarakat. Untuk itu kami sampaikan kepada Bapak, di Aceh Selatan ini sesuai dengan letak alam kita, bentang alam kita. Pertama sekali dekat dengan laut, juga dekat dengan hutan. Upaya kami, pasangan nomor 2 yang akan datang bahwa di Aceh Selatan terpeliharanya hutan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja masyarakat, baik di segi industri maupun di segi industri rumah tangga. Jadi inilah yang kami sampaikan kepada Bapak dan kami tambahkan pada sahabat saya. Dan insya Allah kita akan membuka home industri berupa jahit-menjahit dan juga kreatif rumah tangga dan industri-industri seperti hasil pertumbuhan, hasil daripada pertanian dan perkebunan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, supaya masyarakat lebih mandiri, bisa menghasilkan yaitu keuangan memadai dan bisa menyekolahkan untuk anak-anak dan untuk selanjutnya. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari tim panelis untuk pasangan nomor urut 5. Waktu pertanyaan 30 detik dimulai dari sekarang. Saudara nomor urut 5, dalam misi Anda nomor 5, Anda menyebutkan akan meningkatkan kualitas pendidikan. Data BPS 2017 itu mengatakan bahwa 1 dari 3 penduduk Aceh Selatan itu berusia 15 sampai 35 tahun. Itu adalah usia angkatan kerja. Bagaimana strategi Anda mengarahkan peningkatan kualitas pendidikan itu untuk memperbaiki kesempatan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi?
Baik, terima kasih pasangan nomor urut 5 diberikan waktu 90 detik untuk menjawab. 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sehubungan dengan visi misi kami yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan, dan satu prodi yang kita sudah mulai meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, dulunya kita sudah ada SMK di sini, tapi tidak ada guru produktif. Sekarang sudah kita sediakan guru produktif, walaupun terakhir SMK sudah bergabung ke provinsi. Kemudian kita ada politeknik di sini. Politeknik itu adalah yang akan melatih putra-putra terbaik Aceh Selatan ke depan yang tamatan sekolah menengah atas dan SMK, agar mereka selesai mengikuti pendidikan itu dia akan terampil. Kemudian dalam 5 tahun terakhir kami sudah melatih 1.555 generasi muda Aceh Selatan melalui BLK di Kota Fajar. Dan alhamdulillah ini sudah mulai menunjukkan hasil yang maksimal. Dan insya Allah dalam periode ke depan kami terus akan memfokus peningkatan mutu pendidikan agar mutu SDM Aceh Selatan terus tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Aceh Selatan. Masih ada waktu, akan dilanjutkan. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 5. Sebelum kita lanjutkan kepada para pendukung, kami ingatkan sekali lagi sepanjang tim panelis membacakan pertanyaan maupun kepada para pasangan calon, selama menjawab pertanyaan kami harapkan tidak memberikan tepuk tangan ataupun yel-yel sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari tim panelis untuk pasangan nomor urut 4. Waktu pertanyaan 30 detik dimulai dari sekarang. Di dalam misi Anda menyebutkan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Aceh Selatan ini bersebelahan dengan laut, dan perikanan laut adalah salah satu mata pencaharian terpenting bagi rakyat. Kami mohon saudara untuk menjelaskan lebih lanjut rencana Anda untuk mengembangkan ekonomi berbasis perikanan laut ini. Terima kasih pasangan nomor urut 4, 90 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak panelis bahwa Aceh Selatan memang jajaran garis pantai. Jadi ini Aceh Selatan sekarang saja kalau ada stok 1 peti kemas saja per 10 hari, itu Thailand meminta untuk ikan sarden. Itu dari segi kelautan. Jadi potensi kelautan kita sangat banyak untuk Aceh Selatan. Jadi pengembangan kelautan kita jajaran garis pantai, ada beberapa daripada TPI yang ini harus kita bangun sesuai menurut wilayah-wilayah yang bisa dimasuki oleh nanti bot-bot ikan yang menurut kelas-kelasnya di Aceh Selatan. Labu Haji, kemudian Tapak Tuan, Sawang, dan kemungkinan juga bisa di Kuala Bau. Nah itu. Kemudian di sini kami tambahkan mungkin tadi menyangkut dengan masalah pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan. Aceh Selatan, perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa sektor pertaniannya itu adalah produksi beras padi kita 80.000 ton per tahun, dikonsumsi 50.000 kalau dia diolah menjadi beras. Ada surplus kita sekitar 30.000 ton. Ya, ini harus kita olah di Aceh Selatan sehingga nanti berasnya bisa ke tetangga-tetangga. Perkebunan kita ada pala dan sawit yang perlu kita rehabilitasi tanaman pala. Demikian juga sawit 500 ton per satu. Waktu habis, terima kasih pasangan nomor urut 4. Selanjutnya kita langsung untuk pertanyaan pasangan nomor urut 3. Waktu pertanyaan tim panelis 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pada misi kedua Paslon 3 ingin memperbaiki pelayanan publik dan good governance. Salah satu masalah kita adalah penempatan aparatur sipil, khususnya guru SMP. Masih ada SMP-SMP yang belum punya guru PNS di Aceh Selatan. Bagaimana Anda akan memastikan ini seluruh rakyat terlayani dengan baik? Terima kasih tim panelis dan pasangan nomor urut 3. Silakan menjawab, 90 detik dimulai dari sekarang. Insya Allah, seandainya kami terpilih sebagai Bupati Aceh Selatan, kami akan menata lebih bersama masalah yang menyangkut dengan kepegawaian ini. Dan ini juga merupakan spesifik bagi kami masalah kepegawaian.
terutama tentunya dengan melakukan peningkatan pendidikan bagi pegawai yang sudah ada dan seterusnya kepada seleksi efektif kepada pegawai yang baru, penerimaan pegawai dari penataan formasi pegawai sampai dengan kepada pegawai yang sudah lama bekerja akan kita lakukan pembinaan secara efektif guna menunjang program pemerintahan di segala bidang sehingga pelayanan publik dapat kita tingkatkan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Masih ada waktu, akan dilanjutkan. Waktu masih ada, akan dilanjutkan pasangan nomor urut 3. Cukup baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke pasangan nomor urut 6. Salah satu misi Anda adalah pemberdayaan dan fungsi perempuan di segala bidang. Di Aceh Selatan, penduduk perempuan itu sebenarnya lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Tapi hari ini 7 pasangan ini semuanya laki-laki. Keterlibatan perempuan di ruang publik masih sangat rendah. Bagaimana Anda melakukan perbaikan di bidang tersebut? Terima kasih tim panelis. Waktu 90 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Kabupaten Aceh Selatan terbagi dari 18 kecamatan, 43 mukim, 260 kampung. Dengan luas wilayah 4.173 km persegi, dengan jumlah penduduk tahun 2017 231 89 jiwa, terdiri dari 114.179 laki-laki dan 117.714 perempuan. Dengan pertumbuhan penduduk 1,95% per tahun, sedangkan jumlah angkatan kerja 150 orang dengan tingkat pengangguran 8,3%, yaitu 12,514 orang. Maka apabila kami terpilih nanti, pengangguran ini akan kami meminimalisirkan bagaimana untuk perempuan ini menjadi minimal dalam bentuk angka pengangguran untuk ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Waktu panelis 30 detik dimulai dari sekarang. Misi 6 Paslon 1 ingin memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara inklusif. Di Aceh Selatan sekarang ada 260 BUMG, tapi tidak ada satupun yang mandiri. Jadi apa strategi konkret paslon ini untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pekerjaan yang sederhana sebenarnya. Kita punya potensi setiap desa. Setiap desa itu harus ada produk yang bisa kita jual. Ya, kita coba kembangkan produk-produk yang ada di desa tersebut. Misalnya, kebetulan saya di Forum Pala sudah melatih banyak pengrajin-pengrajin. Di desa itu ada pengrajin pala, ada pengrajin kue makanan, itu harus kita packing dengan bagus sehingga bisa dipasarkan keluar. Ada produk yang namanya produk desa, itu harus ada sehingga BUMG itu bisa berfungsi untuk meningkatkan pendapatan di daerah itu. Juga di BUMG juga bisa melaksanakan kerjaan-kerjaan yang mungkin bagian dari pemerintah daerah. Ada pengadaan bibit, itu bisa dikerjakan oleh BUMG, itu bisa difungsikan. Koperasi dengan BUMG itu adalah suatu lembaga yang bisa bekerja dari hulu sampai hilir. Nanti juga akan kita, seluruh BUMG akan kita satukan. Kita banyak produk, tapi tidak ada pemasaran. Kita akan membangun mobil pemasaran. Mobil pemasaran itu akan bekerja mempasarkan semua produksi BUMG keluar Aceh Selatan. Sehingga produk itu bukan hanya dikenal di Aceh Selatan. Bisa dikenal di Medan, di Sumatera Utara, bisa dikenal juga di Aceh. Bahkan bisa dipromosi keluar Aceh, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi konsep mengembangkan one product, one pileg itu akan kita satu produk, satu desa, satu produk itu akan kita duplikasi di Aceh Selatan nantinya. Sudah cukup. Terima kasih pasangan nomor urut 1.
Baik hadirin dan pemirsa, babak penajaman visi dan misi dengan pertanyaan dari tim panelis sudah kita lewati. Selanjutnya kita akan mengikuti tanya jawab antar pasangan calon. Kami kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Selatan. Anda kembali dalam debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Selatan. Hadirin dan pemirsa, kita langsung ke babak selanjutnya di segmen ini atau di babak ini. Saatnya satu pasangan calon memberikan satu pertanyaan kepada pasangan calon lainnya. Dan sebelumnya telah dilakukan pengundian secara acak untuk menentukan pertanyaan yang ditujukan kepada pasangan calon lainnya. Dan yang mendapat giliran pertama adalah pasangan calon nomor urut 6 yang akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 7 dengan waktu memberikan pertanyaan 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanyaan yang ingin kami sampaikan ke pasangan nomor 7. Paslon nomor 7 calon bupatinya adalah berbackground pendidikan. Pernah menjadi Kadis Pendidikan Aceh Selatan. Tetapi dalam masa Bapak, beberapa kadis, di antara beberapa kadis data statistik yang telah dibaca oleh data di Aceh Selatan, itu menerangkan ke masa pemimpinan Bapak adalah masa yang paling rendah mutu pendidikan di Aceh Selatan. Tolong Bapak jawab strateginya ke depan bagaimana. Terima kasih. Cukup.
Kami sampaikan kepada para pasangan calon tidak menjawab sebelum kami memberikan aba-aba kepada Anda untuk efisiensi jawaban Anda. Kepada pasangan nomor urut 7, waktu menjawab adalah 1 menit dimulai dari sekarang. Insya Allah apabila kami dipercayakan oleh masyarakat Aceh Selatan, yang pertama sekali akan kita bina guru-guru. Karena di mana guru-guru itu semenjak diangkat sampai sekarang bahkan ada sampai pensiun tidak pernah menerima ilmu tambahan. Jadi maka pada saat kami akhir-akhir kami di Kepala Dinas Pendidikan itu sudah mulai kami adakan penataran-penataran. Pertama itu dari sekolah SLTA, alhamdulillah sudah selesai. Tapi belum sampai ke tingkat SMP dan SD, itu kami sudah masuk masa pensiun. Insya Allah yang akan datang ini akan kita latih kembali guru-guru itu sesuai dengan jurusan dan profesinya sendiri. Nah, itu pertama sekali. Yang kedua, guru-guru itu akan diberikan insentif apabila dia betul-betul belajar. Waktu habis, terima kasih pasangan nomor urut 7. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari pasangan nomor urut 5 kepada pasangan nomor urut 1 dengan waktu memberikan pertanyaan 30 detik dimulai dari sekarang. Bapak dulu pernah jadi bupati 2008-2013, kemudian berhenti 5 tahun. Motivasi apa Bapak maju lagi sebagai Bupati Aceh Selatan? Dan yang kedua, pertanyaannya kalau dulu Bapak didukung oleh KPA, sekarang kenapa Bapak tidak bersama KPA lagi? Baik, terima kasih kepada para pendukung tidak memberikan tepuk tangan sepanjang para pasangan calon membacakan jawaban ataupun pertanyaannya. Kami persilakan kepada pasangan nomor urut 1 dengan waktu menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kalau jawaban pertama itu karena saya ingin mengujian kemampuan di masa akan datang. Sebab saya dulu sudah mampu, sekarang saya uji lagi apa masih mampu atau tidak. Itu aja. Kalau saya ternyata tidak mampu nanti, berarti ada wakil untuk meneruskan masa itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdoa sini. Semoga kita sehat walafiat sampai ke 2020. Pokoknya nomor 1 menang dulu. Kemudian masalah kedua tadi. Masalah PA ini sebenarnya terlalu pribadi ya. Jadi kalau masalah ini saya kupas di sini. Ada yang bersorak dan ada yang tersinggung. Pokoknya Pak TST saja tahu sama tahu. Itu aja. Waktu habis. Terima kasih pasangan nomor urut 1. Bisa kita lanjutkan debat hari ini? Baik, waktu kita terbatas, kita manfaatkan waktu yang ada. Selanjutnya, sekali lagi kepada para pendukung tidak memberikan semangat karena kita membutuhkan jawaban, mendengarkan jawaban dari para pasangan calon. Kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 4. Pertanyaan 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sesuai dengan visi misi Bapak nomor urut 4. Kemudian kalau kita lihat sesuai dengan situasi pemerintahan yang ada sekarang, termasuk pembangunan yang ada di selatan. Sesuai dengan visi misi Bapak tadi, kalau seandainya Bapak terpilih sebagai bupati, kira-kira langkah apa dan program apa yang paling utama Bapak jalankan? Terima kasih. Terima kasih. Kita akan mulai. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 4, 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih pasangan nomor 3 bahwa barangkali menyangkut dengan yang visi kami nomor 2, misi kami. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang bahwa kita tahu, kita di dalam penempatan para pejabat harus kita lihat latar belakang daripada pendidikannya. Latar belakang daripada kinerjanya selama ini. Jadi itu latar belakangnya. Sehingga dia dapat melakukan pelayanan yang prima di tengah-tengah masyarakat. Jadi istilahnya para pejabat itu bukan ingin dilayani, tetapi melayani masyarakat yang ada. Baik dari Kapal Sersak sana, sampai ke Labuan Haji Barat sana. Jadi tidak perlu terlalu seremonial.
Hidup nomor 4. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih pasangan nomor urut 4. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari pasangan nomor urut 1 kepada pasangan nomor urut 5 dengan waktu memberikan pertanyaan selama... Bisa kita lanjutkan? Bisa kita lanjutkan? Saya ingin kesepakatan kita bersama. Bisa kita lanjutkan? Oke, pasangan nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 5 dengan waktu pertanyaan 30 detik dimulai dari sekarang. Kita sudah mendengar masalah visi dan misi seluruh kandidat ada di situ. Seluruhnya ada, masalah kesehatan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang saya tanyakan ini kepada siapapun ini akan saya tanyakan nih. Tapi kalau udah jelas saya besok nggak bertanya lagi. Itu kalau padinya udah subur, hasilnya sudah banyak. Ini pemasarannya bagaimana? Apakah pemasarannya keluar daerah Aceh Selatan atau di sini? Waktu habis, langsung dijawab dengan waktu 1 menit. Pasangan nomor urut 5, 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Paslon 1. Hasil pertanian, perikanan, dan juga perkebunan yang ada di Aceh Selatan saat ini, mau tidak mau kita masih melakukan, kalau perikanan melakukan ke Medan di samping hasil untuk masyarakat sendiri, dan juga padi dan jagung. Posisi hari ini kita masih dibeli oleh pengusaha-pengusaha Abdia dan juga Medan. Hal ini dikarenakan di Aceh Selatan baru-baru ini saja tanaman padinya itu baru 2 kali setahun. Kalau dulunya 1 kali setahun. Dan insya Allah kita akan bekerja sama dengan TNI bahwa di Aceh Selatan akan dibangun sebuah pabrik pengelolaan padi di Aceh Selatan ini. Mudah-mudahan ini dapat terwujud di periode yang akan datang. Cukup, terima kasih pasangan nomor urut 5. Selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pasangan nomor urut 7 yang diberikan kepada pasangan nomor urut 2 dengan waktu pertanyaan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pasangan paslon nomor 2, saya ingin tanya, kita doakan semua di sini nanti jadi pemimpin Aceh Selatan. Apa program paslon nomor 2 jika terpilih nanti terhadap musibah banjir di Trumon yang terus menerus? Karena Trumon kalau tidak dihentikan banjirnya maka masyarakatnya tidak akan pernah sejahtera. Terima kasih. Cukup, pasangan nomor urut 2 waktu Anda menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Insya Allah jika Allah mengizinkan dan terpilih nanti nomor urut 2 untuk jadi Bupati 5 tahun ke depan, insya Allah untuk musibah banjir di Trumon nanti kita akan bekerja sama dengan pihak TNGL dan juga pihak lingkungan supaya untuk bisa menerobosnya dari Trumon sampai ke laut di sana. Karena kalau dari Trumon sampai ke kedai Trumon itu sangat jauh, sehingga musibah itu setiap tahun hampir terjadi. Dan insya Allah nantinya kita akan bekerja sama dengan pihak lingkungan baik TNGL maupun badan-badan yang lain supaya arus air yang dari Aceh Singkil bisa kita luruskan ke yaitu sampai ke laut tanpa melalui proses yaitu aliran Sungai Trumon. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari pasangan nomor urut 6 kepada pasangan nomor urut 4 maksud saya, kepada pasangan nomor urut 6. Waktu Anda bertanya pasangan nomor urut 4 adalah 30 detik dimulai dari sekarang. Tadi saya lihat dari misi Bapak itu ada di sektor pertanian yang paling Bapak unggulkan di sana tadi. Sekarang saya minta coba Bapak jelaskan sektor unggulan di bidang pertanian dalam arti luas. Kedua, berapa produksi yang ada saat ini dan langkah-langkah apa yang Bapak tempuh untuk menambah produksi tersebut. Terima kasih. Cukup, pasangan nomor urut 6, waktu Anda menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Kenapa yang saya menjawab? Karena kebetulan saya sarjana pertanian. Yang terjadi di Aceh dan khususnya Aceh Selatan selama ini, anggarannya tidak fokus dalam hal sektoril. Dinas Pertanian seluruh tanaman akan dikelola. Seandainya kami dititipkan amanah ini menjadi pemimpin Aceh Selatan, maka kami akan fokuskan beberapa jenis komoditi
dan akan terkelola dengan bagus dari mulai pra-produksi, produksi hingga jaminan harga pasca panen. Karena yang terjadi selama ini, harga di Aceh Selatan itu dimainkan oleh agen-agen atau tengkulak-tengkulak dengan harga yang tidak stabil. Yang intinya, paslon nomor 6 akan fokus sesuai dengan potensi beberapa letak geografis Aceh Selatan, hanya 1 atau 4 maksimal jenis komoditi, sehingga komoditi ini akan terkelola dan masyarakat akan terjamin harga pada saat produksi, tidak susah dalam hal masa pemasarannya nanti. Terima kasih. Cukup, terima kasih pasangan nomor urut 6. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, kita dengarkan pertanyaan dari pasangan nomor urut 2 kepada pasangan nomor urut 3. Pertanyaan 30 detik dimulai dari sekarang. Kawan kami paslon nomor 3, kami akan bertanya, apakah selama ini menurut Anda pembangunan Aceh Selatan itu sudah cukup baik? 2, Anda bekas kepala dinas pendidikan, apakah pendidikan Anda cukup baik? Terima kasih, seperti itu aja. Baik, pasangan nomor urut 3, waktu Anda menjawab 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada nomor urut 2. Ada hal-hal yang memang kita acung jempol, Pak. Ada hal yang memang kita acung jempol, terutama pembangunan infrastruktur menjulang tinggi. Penataan kota Tapak Tuan bagus. Tapi ada hal-hal yang terpaksa juga kita begini. Maklum kemampuan, tidak semua mampu kita cover dalam waktu yang bersamaan. Tidak mampu semua. Makanya layak juga kalau beliau maju yang kedua. Untuk meningkatkan yang ke depan. Kalau kita lihat yang agak kurang, Pak TS, minta maaf. Yang agak kurang, pembangunan perekonomian kerakyatan. Itu masih lemah. Yang lain, tadi saya sudah mengatakan acung jempol. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 3. Kita masih memiliki 1 segmen lagi kepada para pendukung. Demi lancarnya debat kita hari ini, kami mohon untuk tetap tenang sepanjang para pasangan calon, karena kita membutuhkan jawaban untuk kita dengarkan bersama-sama. Setuju? Baik, para pasangan calon sudah saling bertanya jawab. Selanjutnya kita akan mendengarkan, ini adalah salah satu yang paling penting, mendapatkan pertanyaan mengapa Anda harus dipilih oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan. Kami kembali usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Selatan. Di babak terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup kepada para pasangan calon. Saya hanya membacakan satu pertanyaan yang sama, yaitu mengapa warga Aceh Selatan harus memilih Anda sebagai pemimpin 5 tahun ke depan. Kita langsung dengarkan pernyataan atau jawaban dari pasangan yang pertama, pasangan nomor urut 6. Waktunya hanya 15 detik, dimulai dari sekarang. Nomor urut 6, 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, yang pertama ingin kami sampaikan, di antara 7 pasangan calon, hanya nomor 6 di antara calon bupati dan wakil bupatinya yang belum pensiun. Maka masa-masa produktif inilah kami fokus untuk melakukan pembangunan Aceh Selatan dalam suasana tanpa ego, tanpa kelompok-kelompok dan tanpa kotak-kotak. Waktu habis. Selanjutnya kita dengarkan dari pasangan nomor urut 1. 15 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor urut 1 maju karena ikhlas dan kami mengharapkan kepada para hadirin sekalian untuk memenangkan pasangan humus yaitu nomor 1. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pernyataan dari pasangan nomor urut 2. 15 detik dimulai dari sekarang. InsyaAllah saya maju bersama Bapak Azwil karena ada suatu program yang sangat menyentuhkan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, yaitu salah satunya santunan untuk kematian dan juga program-program yang lain yang bisa dirasakan untuk masyarakat Aceh Selatan supaya masyarakat Aceh Selatan yang hebat untuk 5 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pernyataan penutup dari pasangan nomor urut 3 dimulai dari sekarang. Sesuai dengan visi misi yang telah kami paparkan tadi, kami ingin membangun Aceh Selatan dengan tema bersama rakyat membangun negeri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari pasangan nomor urut 4 dimulai dari sekarang. Tujuan kami untuk naik sebagai kepala daerah Kabupaten Aceh Selatan adalah dari beberapa tahun yang lalu kami menanyakan kepada rakyat Aceh Selatan, khususnya kepada petani, peternak, pekebun dan nelayan. Maka mereka lah yang menyuruh kami naik dengan KTP mereka melalui independen. Tapi kami juga bukan anti partai, supaya kami untuk dipilih oleh masyarakat Aceh Selatan dari sektor tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita dengarkan dari nomor urut 5 dimulai dari sekarang. Alhamdulillah sudah 5 tahun akan berlalu. Kami sudah melaksanakan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan. Namun masih banyak pekerjaan yang masih mesti dilaksanakan guna mewujudkan Aceh Selatan terdepan, maju berinovasi mandiri dalam bingkai syariat Islam yang diredai oleh Allah. Untuk itu, kami berkomitmen bahwa membangun Aceh Selatan mesti tuntas sesuai dengan kebutuhan. Lanjutkan. Waktu habis. Kita dengarkan pernyataan yang terakhir dari pasangan nomor urut 7. Waktu yang sama dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor urut 7 maju karena kami diusung oleh masyarakat dan diajak oleh masyarakat. Dan Alhamdulillah sampai pada hari ini kami masih menguatkan sistem gotong royong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan nomor urut 7. Boleh tepuk tangan untuk semua pasangan calon kita di debat pada siang hari ini. Dan dengan berakhirnya jawaban dari ketujuh pasangan calon, berakhir sudah acara kita dalam debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Selatan untuk periode 2018-2023. Tentunya kita harapkan bersama acara debat ini bisa menjadi acuan bagi Anda khususnya masyarakat Aceh Selatan untuk memiliki acuan untuk menentukan pilihan Anda pada 27 Juni mendatang. Saya Fandi Asif undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa.